Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah memasuki Dao Sek, Lin Dong sendirian berada di depan, sementara King Tan dan Ying Huan mengikuti di 1257.1258 belakangnya. Kedua gadis itu saling kenal dari sebelumnya, dan bahkan telah bekerja bersama saat melawan Yuan Chang. Karenanya, mereka agak ramah. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka memberikan perasaan kalau di antara mereka tetap sama, meskipun mereka berdua telah berubah. Beberapa murid Dao Sekte dapat dilihat dalam perjalanan kembali. Ketika mereka melihat bahwa Lin Dong telah kembali, kejutan dan kegembiraan muncul di mata mereka. Berbagai teriakan hangat dan ramah dapat didengar, bahkan dari kejauhan. Lin Dong dengan lembut tersenyum kepada murid-murid baru yang wajahnya masih agak belum dewasa. Dari mata mereka, dia bisa melihat semacam semangat. Semangat seperti itu terbentuk dari kepercayaan, dan bagi mereka yang memiliki keyakinan ini, jika Dao Sekte akan menemui nasib yang sama dengan Sekte Desolate Agung di masa depan yang sangat jauh, keinginan besar mereka mungkin ingin terus melindungi Dao Sekte. Ketiganya terbang ke puncak gunung utama, di mana Ying Xuanzi dan sekelompok tetua Dao Sek sudah menunggu di depan aula utama. Ketika mereka melihat Lin Dong kembali, senyum muncul di wajah mereka. Meskipun api perang di wilayah Suan Timur sudah padam, 5 petinggi yang ada di seluruh Dao Sekte, hanya bisa berbaur sempurna saat Lin Dong ada. Lin Dong membungkuk pada Ying Xuanzi. Setelah bercakap-cakap sebentar, dia berhenti dan berkata, "Tuan Sekte, kakak senior Zhou Tong harus bisa keluar sekarang," ucap Lin Dong. Setelah mendengar ini, ekspresi Ying Xuanzi menjadi rumit. Segera setelah itu, dia dengan lembut mengangguk, ketika banyak tetua di belakangnya melemparkan pandangan mereka. Sebelum Lin Dong muncul, Zhou Tong telah menjadi legenda di Dao Sek. Jika dia bisa terus berkultivasi di Dao Sekte, dia mungkin akan menjadi Master Dao Sekte. Lin Dong dengan lembut melambaikan tangannya, saat cahaya putih lembut muncul dari telapak tangannya. Segera setelah itu, batu leluhur muncul. Dengan jentikan jarinya, sinar cahaya muncul dari batu leluhur. Cahaya itu secara bertahap berkumpul bersama, sebelum berubah menjadi sosok berjubah hitam di bawah mata semua orang yang menonton. Itu adalah Zhou Tong. Zhou Tong secara bertahap membuka matanya yang tertutup rapat. Ying Xuanzi dan kerumunan yang berdiri di depannya, itu telah memasuki pandangannya. Segera setelah itu, tubuhnya sedikit kaku, ketika ekspresi rumit muncul di wajahnya. Bibirnya bergetar lembut, dan dia perlahan-lahan menurunkan tubuhnya. Kedua lutut menyentuh tanah saat suara agak serak bergema di depan aula. "Tuan, murid telah kembali," ucap Zhou Tong. Tubuh Ying Xuanzi mulai bergetar pada saat ini. Sepertinya, wajahnya yang biasanya tenang, saat ini akan kehilangan kendali. Dia secara perlahan berjalan ke depan, dan dengan lembut mengusap kepala Zhou Tong. Matanya agak berkaca-kaca ketika dia berkata dengan lembut, "Aku senang kamu telah kembali, memang sudah seharusnya kamu kembali," ucap Ying Xuanzi. Banyak tetua di sekitar mereka juga diam-diam menghela nafas. Mereka tahu bagaimana penderitaan Zhou Tong selama bertahun-tahun. Legenda Dao Sekte dari saat itu hampir menjadi alat gerbang Yuan, dan bahkan telah digunakan melawan Dao Sekte mereka. Saat itu, murid ini tidak mengerti gambaran besarnya. "Aku membiarkan emosi aku mempengaruhi keputusan aku, dan tidak mendengarkan kata-kata Tuan. Itulah sebabnya musibah seperti itu terjadi," ucap Zhou Tong. Saat dia menatap mata Ying Xuanzi yang berkaca-kaca, bahkan dengan temperamennya, air mata mengalir tanpa sadar dari mata Zhou Tong. "Hehehe, anak muda mana, yang tidak memiliki sifat gegabah," ucap Ying Xuanzi sambil tertawa kecil. Segera, dia berubah sedikit diam. "Semoga kamu tidak menyalahkan Tuan karena lemah, dan tidak mau membalas dendam kamu," ucap Ying Xuanzi. "Sebagai Tuan Sekte, Tuan secara alami pasti sudah mempertimbangkan seluruh sekte," jawab Zhou Tong sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah menyalahkan Ying Xuanzi sejak awal. Sama seperti Lin Dong saat itu, mereka berdua mengerti Ying Xuanzi. Kadang-kadang, memilih untuk membuat keputusan yang tampaknya lemah itu, bahkan lebih berani daripada menggunakan hidup mereka untuk bertarung. Ying Xuanzi menyeka sudut matanya, sebelum dia menatap Dao Sek yang sangat besar. Suaranya tiba-tiba terdengar di seluruh sekte. "Muridku, seluruh Dao Sekte menyambut kamu kembali," ucap Ying Xuanzi. Suaranya bergema ke kejauhan. Murid Dao Sek yang tak terhitung jumlahnya sedikit terkejut ketika mereka melemparkan pandangan mereka ke arah puncak utama.
Segera setelah itu, sukacita segera muncul di mata mereka. Itu kakak senior Zhou Tong, ucap para murid senior. Meskipun banyak dari murid yang baru agak tidak terbiasa dengan nama ini, mereka dapat melihat emosi yang kuat pada beberapa wajah murid senior. Selanjutnya, sorakan yang menghancurkan bumi meletus. Selamat datang kembali kakak senior Zhou Tong, ucap Lin Dong sambil memandang Dao Sek yang sekarang sangat bersemangat. Dia tersenyum pada Zhou Tong yang bermata merah dan berkata, "Selamat datang kembali kakak senior Zhou Tong." Zhou Tong berdiri, dan menatap Dao Sekte di depannya. Emosi yang kuat dan senyumnya juga muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lin Dong dan berkata, "Saudara junior Lin Dong, terima kasih banyak untuk ini," ucap Zhou Tong. Jika Lin Dong tidak menggunakan batu leluhur untuk melindungi roh Yuan-nya, dan bahkan memeliharanya, kemungkinan ia akan menghilang menjadi ketiadaan, alias mati. Lin Dong menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya ketika cahaya perak berkedip, dan simbol ancestral spasial muncul. Karena kakak senior Zhou Tong telah pulih, simbol ancestral spasial ini harus kembali ke pemiliknya, ucap Lin Dong. Zhou Tong sedikit terkejut ketika dia menatap simbol ancestral spasial. Selanjutnya, dia menatap Lin Dong. Lin Dong tersenyum dengan tatapan tulus di matanya. Tidak ada keinginan untuk merebut simbol ancestral spasial ini dari Zhou Tong. Zhou Tong diam beberapa saat. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk menerima simbol ancestral spasial. Saat dia menatap simbol ancestral, perasaan rumit memenuhi matanya. Pada akhirnya, dia tampak tertawa kecil. Ujung jarinya dengan lembut memotong udara, ketika garis samar darah muncul pada simbol ancestral spasial. Selanjutnya, jarinya sobek dengan sedikit gesekan. Garis darah secara perlahan-lahan hancur ketika kulit Zhou Tong langsung berubah pucat pasi. Dia dengan lembut membelai simbol leluhur spasial, saat dia dengan lembut berkata, "Maaf telah membuatmu menderita, karena kontaminasi dari aura iblis yang bersama aku selama bertahun-tahun. Namun, aku percaya, bahwa kamu, sebagai pemilik berikutnya dari simbol leluhur spasial, itu akan lebih sempurna daripada aku," ucap Zhou Tong. Cahaya melingkar berdesir keluar dari simbol ancestral spasial, ketika suara dengung samar muncul. Suara yang serupa sepertinya dipenuhi dengan keengganan. "Kakak senior Zhou Tong," ucap Lin Dong. Lin Dong dengan kaget menyaksikan adegan ini. Sebagai pengendali simbol leluhur, dia secara alami mengerti apa yang telah dilakukan Zhou Tong. Dia telah memutuskan hubungannya dengan simbol ancestral spasial pada akhirnya, suatu tindakan yang pasti akan menimbulkan kerusakan serius pada dirinya sendiri. Bahkan roh Yuan-nya sekarang menjadi jauh lebih pudar dari sebelumnya. Saudara junior Lin Dong, sebagai pengendali simbol leluhur, kamu juga harus tahu bencana yang akan dihadapi dunia ini di masa depan. Aku percaya, bahwa simbol leluhur spasial akan lebih cocok untuk kamu daripada diriku sendiri, ucap Zhou Tong sambil dengan lembut tersenyum pada Lin Dong, sebelum mengembalikan simbol leluhur spasial. "Aku bisa merasakan, bahwa benda itu juga percaya denganmu," tambahnya. Ekspresi Lin Dong terlihat rumit. Dia menatap simbol ancestral spasial yang berkedip dengan cahaya perak, saat dia mendesah dengan lembut. Di saat dia ragu-ragu, sebuah tangan yang sedingin es dengan lembut mencengkeram tangannya. Dia memiringkan kepalanya, dan melihat wajah cantik Ying Huan-Huan. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah simbol leluhur spasial, dan ini juga menjadi pilihan kakak senior Zhou Tong," ucap Ying Huan-Huan. Lin Dong tertawa getir. Pada akhirnya, dia mengangguk, sebelum dia meraih dan menerima simbol ancestral spasial. "Kakak senior Zhou Tong, aku tidak akan membiarkannya terabaikan, dan akan mengambil tanggung jawab dari pengendali simbol ancestral," ucap Lin Dong. Berdengung, cahaya redup muncul dari simbol ancestral spasial. Seperti cairan, itu diam-diam bergabung ke telapak tangan Lin Dong. Pada saat ini, dia bisa merasakan riak energi kuno dan murni di dalam tubuhnya. Riak muncul dari simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur Thunderbolt, yang menolak simbol ancestral ruang yang ada dalam tubuh yang sama secara refleks. Namun, cahaya lembut dengan cepat bersemi dari batu leluhur. Di bawah cahaya ini, penolakan di antara mereka secara diam-diam melemah. Cahaya perak berdesir dari tubuh Lin Dong dalam bentuk lingkaran. Ruang di sekitarnya tampak seperti air danau pada saat ini, dan riak yang intens dapat terlihat. "Saudara junior Lin Dong, simbol ancestral ruang telah mengakui kamu. Selanjutnya, kamu harus cepat menguasainya." Zhou Tong menyaksikan simbol ancestral ruang berfusi dengan tubuh Lin Dong saat ia tersenyum dan berkata. Lin Dong mengangguk. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan dalam tubuhnya mulai membengkak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, ketika simbol ancestral spasial memasuki tubuhnya. Ini menyebabkan riak terbentuk di hatinya yang tenang.
Dengan diperkuatnya simbol ancestral ruang, dia akhirnya bisa secara formal mencoba naik ke tahap reinkarnasi. Lindong berbalik dan meminta Ying Huan untuk merawat King Tan. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan muncul di puncak gunung terdekat saat ia segera duduk. Dia saat ini perlu sepenuhnya memperbaiki dan mendapatkan kendali simbol ancestral ruang ini. Cahaya perak menyilaukan terus-menerus muncul dari tubuh Lindong. Seperti matahari perak yang mulia, cahaya itu menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya di Dao Sek. Ketika Ying Huan melihat bahwa Lindong telah memasuki kondisi kultivasi, dia melambaikan tangan dengan lembut, dan Cold Ki mengubah sekeliling puncak gunung menjadi lapisan es untuk melindunginya. Sepertinya dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk menerobos tahap reinkarnasi, ucap Ying Xuanzi yang sangat perseptif. Dia telah menentukan tujuan Lindong dengan satu tatapan, dan segera menyadarinya. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa murid kecil dari masa, itu akan benar-benar meninggalkannya hingga berdebu. Bakat saudara junior Lindong bahkan lebih besar dari bakat aku. Sekte Dao kami pasti akan makmur jika ada dia di sini, ucap Zhou Tong sambil mengangguk. Bahkan seseorang seperti dirinya agak mengagumi prestasi Lindong. Dalam pertempuran di luar Yuan Gate saat itu, dia sudah sepenuhnya mengakui kekuatan Lindong. Kalau begitu, mari kita menunggu dan menjaganya, ucap Ying Xuanzi sambil tertawa kecil. Jika Lindong bisa maju ke tahap reinkarnasi, dia benar-benar akan masuk jajaran ahli puncak dunia ini. Pada saat itu, jumlah orang yang bisa melampaui dirinya dapat dihitung dengan satu tangan. Kakak yang busuk, dia meninggalkanku sendirian lagi. King Tan cemberut sedikit dan berkata dengan nada tidak senang. Ying Huan menariknya saat dia tersenyum dan berkata, aku akan menjagamu atas namanya, ucap Ying Huan. Baru setelah mendengar ini, King Tan tersenyum manis. Matanya yang besar memandang ke arah puncak gunung, ketika tatapan yang sedikit menyakitkan dan hampir tidak terdeteksi melintas di atasnya. Sejujurnya, bisa melihatmu seperti ini, sudah lebih dari cukup bagiku, gumam King Tan dalam benaknya. Di puncak gunung yang jauh, Flame Master mengalihkan pandangannya ke arah gunung di tempat Lindong berkultivasi. Dengan tangannya di belakang, dia dengan lembut berkata, simbol leluhur ketiga, Hu. Lindong, telah mencapai tingkat ini, kamu benar-benar luar biasa, namun, jika kamu berniat melampaui adik perempuan junior, mari kita lihat apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi atau tidak, ucap Master Api. Yuan power yang megah dan kuat mengalir melalui tubuh Lindong seperti banjir bandang. Selain itu, kekuatan Yuannya itu tampaknya tumbuh dengan tingkat yang menakutkan. Tiga simbol ancestral dalam tubuh Lindong telah membentuk segitiga, dan mereka saling berhadapan dari jauh. Namun, mereka bertiga tampaknya saling memukul mundur dengan lembut. Sementara itu, batu leluhur mengambang dengan tenang di tengah-tengahnya, sementara kekuatannya yang hangat dan lembut terus mengurangi resistensi antara simbol ancestral. Di antara tiga simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur Thunderbolt adalah penjinak kecil. Bagaimanapun juga, mereka telah disempurnakan oleh Lindong. Namun, perlawanan dari simbol ancestral ruang jelas terlihat. Perlawanan ini kemungkinan adalah sesuatu yang tidak dimaksudkan, tapi itu adalah resistensi bawaan terhadap simbol ancestral lainnya. Lagi pula, sudah merupakan berkat besar bagi orang biasa untuk memiliki satu simbol, dan memiliki mereka untuk hidup berdampingan dalam satu tubuh adalah prestasi yang hampir mustahil untuk dicapai. Sejak awal waktu, selain Tuan Simbol Leluhur tidak ada orang lain lagi yang berhasil mengakomodasi 8 simbol leluhur yang agung dalam satu tubuh. Oleh karena itu, meskipun Lindong hanya memiliki 3 simbol leluhur, mengakomodasi mereka bertiga, itu sudah menjadi tugas yang lebih sulit yang bisa dibayangkan. Hati Lindong setenang air, dan dia tidak sengaja menghilangkan perlawanan itu. Sebaliknya, dia hanya mempertahankan ketenangan hatinya dengan tenang, sementara dia merasakan kekuatan spasial yang misterius itu. Lagi pula, jika dia ingin berhasil mengendalikan simbol ancestral spasial, dia harus mengetahuinya secara mendalam. Untungnya, karena Lindong tahu bagaimana mengendalikan simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur Thunderbolt, dia tidak panik. Sebagai gantinya, dia menenggelamkan pikirannya dalam simbol ancestral ruang. Bahkan samar-samar, itu mungkin baginya untuk mendeteksi bahwa ruang di sekitarnya sudah mulai bergoyang. Selain itu, rasanya seolah-olah ruang kosong yang misterius memiliki kehidupan. Pikiran Lindong perlahan-lahan meluas dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia bergabung dengan ruang sekitarnya, sebelum dia mengikuti ruang kosong dan mulai menyebar dalam gelombang. Ruang kosong itu ada di mana-mana. Pikiran Lindong bergabung dengan ruang kosong itu sendiri. Setelah itu, seperti mata yang tidak terlihat, segala sesuatu di dunia ini tercermin dalam mata Lindong.
Bahkan, dia melihat penghalang es yang menutupi gunung-gunung, dan juga melihat banyak murid Sekte Dao yang melihat ke arahnya. Setelah itu, pikirannya mengikuti ruang kosong dan semakin melayang jauh. 30 mil, 300 mil, 3000 mil dan bahkan lebih jauh lagi. Pikiran Lindong seperti hantu yang sedang berkeliaran pada saat ini, karena menyebar ke kejauhan dengan cara yang bahkan orang biasa tidak bisa melakukannya. Saat melakukan itu, dia bisa merasakan bahwa sensasi yang tidak jelas tercipta ketika pertama kali membenamkan pikirannya dengan ruang kosong ini, lalu menghilang secara diam-diam ketika pikirannya menyebar ke kejauhan. Akhirnya, sensasi itu hilang sepenuhnya. Pikiran Lindong saat ini tenggelam dalam penyimpangan tak berujung ini. Pikirannya terus melayang untuk waktu yang lama, sebelum Lindong tiba-tiba merasakan bahwa pikirannya menjadi buram. Setelah itu, dia dengan cepat terbangun. Kemudian, dia terkejut ketika dia menyadari bahwa pikirannya tampaknya telah berubah menjadi kekosongan di dunia ini, dan dia tidak bisa lagi memanggilnya kembali. Hanya pada saat ini dia menyadari betapa berbahayanya metode pelatihan ini. Jika dia tidak bisa memanggil kembali pikirannya ke dalam tubuhnya, tubuh fisiknya akan menjadi seperti patung batu, dan dia tidak akan lagi bisa bergerak. Kecemasan melonjak dalam hatinya. Segera setelah itu, Lindong dengan paksa menenangkan dirinya. Lagi pula, dia tahu bahwa jika dia panik pada saat ini, kemungkinan pikirannya tidak lagi dapat kembali. Karena ini adalah percobaan, pada akhirnya ada cara untuk melanggarnya. Lindong secara bertahap menenangkan pikirannya. Segera setelah itu, dia berhenti melakukan perlawanan. Sebaliknya, dia mengikuti pikirannya, dan sepenuhnya bergabung dengan ruang kosong itu sendiri. Tidak lama kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya naik bersama dengan ruang kosong. Akhirnya, itu menjadi sangat jauh dari tanah. Sementara itu, angin ribut mendesing di sekitarnya, sementara segala yang ada di hadapannya menjadi semakin kecil dengan kecepatan yang menakutkan. Awan terbang melewati dan bahkan matahari yang cerah menjadi semakin jauh. Segera setelah itu, kegelapan mulai melonjak. Kegelapan ini tampak seperti kekosongan tanpa akhir, itu menyebabkan rasa takut muncul dalam hati seseorang. Lagi pula, bahkan ahli panggung reinkarnasi tidak bisa mencapai tempat seperti ini. Lindong terus melayang untuk waktu yang lama, sebelum benaknya tiba-tiba bergetar. Segera, dia berbalik dan melihat cahaya besar sepanjang 200.000 mil yang saling berhimpitan, sebelum mereka menyebar dalam kegelapan yang jauh. Terlebih lagi, sinar-sinar cahaya itu tampaknya membentuk formasi yang besar dan menakutkan, dan energi yang menembus formasi itu nampaknya menyebabkan dunia bergetar. Pikiran Lindong yang sedang melihat bagian belakang formasi super itu. Sementara itu, tampaknya ada retakan hitam besar 200.000 mil di tempat itu, dan retakan itu tampak seperti naga iblis yang bergerak-gerak. Selain itu, kegelapan tak berujung yang benar-benar kosong dari cahaya, berada tepat di belakang dan itu tampak seperti tanah iblis. Aura iblis yang menakutkan terus melonjak. Namun, itu dihadang oleh formasi super itu. Lindong kaget saat dia menatap celah hitam itu. Mungkinkah ini celah legendaris antara ruang? Selain itu, apakah area di belakang celah itu adalah tempat Imo berasal? Pikir Lindong. Pikiran Lindong bergetar hebat pada saat ini. Meskipun dia hanya melihat sekilas pada celah itu menyebabkan dia hampir kehilangan akalnya. Faktanya, kejahatan di dalam diri mereka semua, tampaknya mampu menyebabkan seseorang tenggelam tanpa henti di dalamnya. Jika celah ini adalah celah antar ruang, formasi super besar 200.000 mil di depan matanya itu, pasti yang diciptakan oleh leluhur simbol. Hanya seorang pria seperti dialah yang bisa menciptakan formasi, yang bisa memusnahkan dunia, dan menyegel seluruh ruang. Tuan simbol leluhur, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sementara itu, dia memfokuskan perhatiannya pada formasi super itu. Dia bisa merasakan gelombang energi yang dipancarkan dari formasi itu, dan mampu dengan mudah menghancurkan seorang ahli puncak yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi menjadi berkeping-keping. Pria itu memang layak menjadi orang terkuat sejak awal waktu. Kekuatannya adalah sesuatu yang ditakuti orang lain, namun juga sangat dihormati, pikir Lindong. Sementara Lindong diam-diam kagum dengan kekuatan menakutkan dari formasi super itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya secara bertahap melayang ke arah formasi itu. Segera, ia terpana dengan penemuan ini, ketika keringat dingin mulai menutupi seluruh tubuhnya. Lagi pula, baik itu formasi super atau celah antar ruang, dia tidak bisa melawan mereka dengan kekuatannya saat ini. Namun, terlepas dari seberapa banyak dia berjuang, Lindong tidak dapat membebaskan diri. Karena itu, dia hanya bisa menatap kaget di saat pikirannya semakin dekat dengan formasi super itu.
Ketika dia perlahan-lahan mendekati formasi itu, tekanan yang memancar dari formasi super itu juga menyebabkan pikirannya bergetar. Bahkan, rasanya seolah-olah pikirannya akan terpencar pada saat ini. Namun, saat Lindong secara perlahan mendekati formasi super itu, ia juga menemukan kehadirannya. Setelah berada di atas formasi itu, cahaya redup menyebar dan benar-benar membentuk sosok ilusi yang hampir menutupi seluruh dunia. Meskipun seseorang tidak dapat membedakan penampilan sosok ilusi itu, dia mengeluarkan riak yang bisa menjulang di seluruh dunia. Apakah itu tuan simbol leluhur? Pikir Lindong. Sosok ilusi itu hanya setengah bagian atas tubuhnya. Namun, sepertinya seluruh dunia berada di bawahnya. Lalu, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang besar, sebelum jarinya menembus ruang kosong dan menekan ke arah Lindong. Lindong tidak bisa menghindari serangan seperti itu. Seketika, jari itu sudah mendarat di tubuhnya. Bang! Pikiran Lindong tampaknya hancur saat jari itu menyentuhnya. Setelah itu, dia merasakan kegelapan menghilang dengan cepat. Kemudian langit muncul sekali lagi, dan awan-awan muncul kembali. Setelah itu, pikirannya mulai jatuh dengan cepat. Wush wush. Adegan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Segera setelah itu, Lindong tiba-tiba membuka matanya. Segera, kejutan besar muncul di wajahnya, sementara keringat dingin menghujani dahinya, dan membasahi seluruh tubuhnya secara instan. Sudahkah aku kembali? Pikir Lindong. Lindong mengulurkan tangannya yang sedikit bergetar, sebelum dia mengepalkannya. Kemudian, dia melihat penghalang es yang terletak di luar. Melalui lapisan es itu, adalah mungkin untuk melihat Dao Sek yang ramai. Sementara itu, murid Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar. Dibandingkan dengan apa yang dia alami sebelumnya, apa yang dia alami sekarang berbeda dengan hidup dan mati. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap langit dengan rasa takut yang masih ada. Di tempat yang sangat jauh yang tidak bisa dijangkau, ada formasi super yang diciptakan oleh leluhur simbol setelah ia menyulut reinkarnasinya. Selain itu, ada juga celah mengerikan antar ruang. Bahkan ahli tahap reinkarnasi tidak dapat mencapai tempat itu. Namun, dengan bantuan simbol ancestral ruang, Lindong berhasil melihat tempat itu. Namun, perasaan itu terlalu menakutkan. Sebelumnya, Lindong merasa seolah-olah jiwanya hancur. Jika sosok ilusi itu memiliki keinginan sekecil apapun untuk membunuhnya, kemungkinan dia akan benar-benar dimusnahkan. Lindong menyeka keringat dingin di dahinya. Tiba-tiba, tangannya berhenti sebelum dia melihat telapak tangannya. Setelah itu, dia melihat bahwa telapak tangannya sekarang mengeluarkan cahaya perak samar. Perubahan tiba-tiba ini membuatnya terkejut. Selanjutnya, dia melihat tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya mengeluarkan sinar perak. Selain itu, sensasi aneh telah muncul di antara alisnya. Lindong menutup matanya dengan lembut. Segera, dia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya tampaknya telah bergabung dengannya. Bahkan, dengan satu pikiran, dia bisa muncul 300 mil jauhnya. Ini, apakah aku mengendalikan simbol ancestral tata ruang, pikir Lindong. Sensasi unik ini membuat Lindong kaget. Segera, sukacita liar melonjak di matanya. Setelah semuanya, hanya seseorang yang mengendalikan simbol ancestral spasial yang dapat bergabung dengan sempurna dengan ruang kosong itu sendiri. Lindong cepat-cepat menutup matanya. Setelah itu, ia menyelidiki simbol ancestral spasial, yang mengambang diam-diam di dalam tubuhnya, dan telah membentuk segitiga dengan simbol ancestral leluhur yang melahap dan simbol ancestral Thunderbolt. Namun, dia menyadari kalau perlawanan dari sebelumnya telah menghilang sepenuhnya. Sementara Lindong mengamati simbol ancestral ruang yang tenang dengan sukacita, simbol leluhur ruang tiba-tiba bergetar. Setelah itu, dia merasa bahwa ketika simbol leluhur ruang mulai bergetar, kekuatan Yuan yang perkasa di dalam tubuhnya mulai berkumpul dengan kecepatan tinggi bagaikan banjir bandang. Sementara Yuan powernya mulai berkumpul bersama pada tingkat kecepatan yang gila, perubahan unik mulai terjadi dalam Yuan powernya yang perkasa. Itu adalah transformasi yang hanya terjadi ketika kekuatannya telah diaglomerasi sampai batasnya. Lautan Yuan Power melayang di dalam tubuh Lindong. Sementara itu, ada riak misterius di bagian bawah laut Yuan Power itu. Saat riak misterius itu secara perlahan tumbuh, sensasi ilahi perlahan-lahan menyebar. Itu adalah riak reinkarnasi. Gumam Lindong. Syok menyembur ke mata Lindong. Itu karena dia tahu, bahwa dia akan melakukan terobosan, yang bahkan telah menghalangi banyak ahli selama hidup mereka. Setelah satu langkah itu, dia adalah praktisi reinkarnasi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.